Coba aku tebak. Kamu klik video ini karena selama ini kamu memprioritaskan orang lain, tapi nggak ada yang memprioritaskan kamu. Kamu mau berjuang ngelakuin segala hal apapun untuk bantu dia, tapi kan kamu butuh bantuan, dia cuma kasih kamu kata-kata semangat. Untuk stop jadi people pleaser, you have to learn a whole new way of living, cara hidup yang baru. Karena selama ini kamu hidup sebagai people pleaser, kamu berpikir dan bertindak sebagai people pleaser. Tapi the thing is, kamu selama ini ngutamain orang lain tanpa mempertimbangkan dirimu sendiri. Jadi mau kamu ubah dari people pleaser menjadi enggak people pleaser, itu gak gampang dan gak instan. Again, karena itu kamu harus belajar cara hidup yang baru. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya aku udah bahas soal respect. Bagaimana caranya supaya kamu respect diri sendiri atau punya high self-respect, sehingga secara otomatis orang-orang di sekitar kamu juga menghormati kamu. Tapi jangan salah, banyak orang yang ngelakuin people pleasing berkedok menghargai orang lain. Padahal respect dan people pleasing adalah dua sisi koin yang berbeda. Maka dari itu, aku mau bahas kamu yang mungkin selama ini kamu hidup antara sadar gak sadar sebagai people pleaser. Di video ini kita akan bahas mulai dari definisi apa itu people pleaser, mengapa kamu menjadi people pleaser, kerugian-kerugian apa yang kamu dapetin sebagai people pleaser, dan tentunya bagaimana cara supaya kamu belajar untuk stop jadi people pleaser. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, apa itu people pleaser? People pleaser adalah orang yang selalu ngedahulin orang lain dibanding mengutamakan diri sendiri. Takut ngecewain orang lain sehingga ia rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, uang, bahkan kebahagiaannya diri sendiri. People pleaser nggak bisa nolak karena takut dengan reaksi orang. Jadi mereka rela ngelakuin hal-hal yang bahkan mereka nggak mau lakuin demi kebahagiaan orang lain. Kenapa kamu jadi people pleaser? Sebelum kita bahas bagaimana cara supaya kamu stop jadi people pleaser, kita akan gali dulu asal mula munculnya people pleaser tuh dari mana sih? Pas kamu kecil, pasti kamu ngerela ngelakuin hal apapun untuk mendapatkan validasi atau persetujuan dari orang lain. Entah itu orang tua, kakakmu, gurumu, temanmu, dan orang-orang di sekitarmu, kamu mau diterima oleh mereka karena pas masih kecil tuh kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu belum bisa mandiri. Kamu hanya bisa bergantung dengan pengasuh atau orang di sekitar kamu, dan itu normal. Yang pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Memang pada saat itu nggak ada cara lain. Jadi ibaratkan kalau kamu nggak dapat persetujuan dari orang di sekitar kamu nggak bisa survive. Jadi di pikiran kamu tuh udah disetting duluan. Kalau validasi, persetujuan, dan diterima oleh orang lain adalah prioritas kamu nomor satu. Dan kalau kamu jadi people pleaser, kamu dapat hal itu semua. Jadi kamu udah anggap people pleasing adalah hal yang positif. Contohnya di lingkungan keluarga, kamu harus patuh atau baik supaya kamu dapat penghargaan atau dapat kasih sayang dari orang tua. Dari sini aja kamu udah belajar, oh kalau aku mau dapat kasih sayang, aku harus menyenangkan orang lain. Pola pikir ini bisa kebawa sampai dewasa. Di kepala kamu jadi menyenangkan orang lain sama dengan diterima. Tapi kalau kamu tolak, sama dengan kamu gak diterima. Contoh lagi di lingkungan sekolah, mungkin kamu pernah diejek atau dibully karena kamu unik. Tapi karena kamu mau diterima oleh orang lain atau mendapatkan pengakuan sosial, kamu jadi menyesuaikan dirimu sesuai dengan kemauan orang lain. Di masa ini, kebutuhan kamu diterima secara sosial menekan keinginan dan kebutuhan pribadi kamu. Udah itu ditambah dengan pikiran cemas kamu, entah apa yang orang mikirin tentang kamu. Mereka suka sama kamu atau enggak, reaksi mereka terhadap kamu apa. Boom. Itu resep untuk melahirkan seorang people pleaser. Cara stop people pleasing. Nah, kita udah identifikasi definisi dan asal mula munculnya people pleaser. Kalau kamu merasa kamu punya ciri-ciri seorang people pleaser, tenang aja, I got you. So, bagaimana cara untuk stop people pleasing? Sadar diri. Kamu harus sadar, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu bukan anak kecil yang apa-apa nggak bisa, yang kalau makan aja tuh harus bergantung dari orang tua. Kamu udah nggak usah bergantung dengan persetujuan orang lain demi hidup. Kamu udah bisa berdiri dengan kakimu sendiri, dan kamu udah nggak butuh jilat orang lain hanya untuk supaya mereka hargai kamu atau nolong kamu. Ini kenyataan yang pahit, tapi kamu harus sadar kalau you will never
ever be good enough for everybody. Kamu gak akan cukup baik untuk semua orang. Pasti selalu ada yang merasa kurang, it doesn't matter. Kamu udah usaha sebesar apa. Namanya manusia, mereka gak akan bisa puas. Masalahnya, kamu hanya mikirin orang lain butuh apa, mau apa, tapi kamu gak mikirin kamu mau apa. Kamu siapapun juga udah gak jelas. Karena kamu udah kebiasa menjadi semuanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kamu yang bahkan kebutuhan dan kemauannya aja beda-beda. Aku ada sepupu yang people pleaser. Orang tuanya beneran strict banget, ketat. Sampai-sampai ditanya hal sesimpel apapun, dia lihat ke orang tuanya untuk jawaban. Contohnya, aku ingat dulu ada kumpul-kumpul keluarga pas lagi Sinca, pas lagi tahun baru Cina. Terus karena itu mau makan, aku tanya ke dia, kamu mau ayam bagian paha bawah atau ayam bagian dada? Itu pertanyaan yang simple dan itu pun juga pertanyaan soal preferensi pribadi. Tapi karena selama ini dia udah terkontrol banget sama orang tuanya, dia tanpa jawab aku, nengok ke samping ke hadap orang tuanya buat jawaban. And here is the problem, ini masalahnya. Kamu sebagai people pleaser terlalu sibuk menyenangkan orang lain sampai kamu lupa kamu siapa. Coba sekarang kamu belajar untuk lebih mengenal diri sendiri. Tanya ke diri sendiri, kamu suka apa? Apa yang kamu butuhkan? Apa impian kamu? Apa kekurangan dan kelebihan kamu? Ingat, orang yang meninggalkan kamu karena kamu gak bisa mengutamakan dia bukan teman kamu. Tapi, orang yang sayang kamu di saat kamu menjadi dirimu sendiri, di saat kamu bisa memprioritaskan diri sendiri, itu baru teman kamu. Stop urusin cara orang lain bereaksi terhadap kamu. People pleaser tuh udah kayak magnet orang narsistik. Orang narsistik adalah orang yang kurang empati, merasa superior, manipulatif, dan punya kebiasaan yang eksploitatif. Kamu secara terus-menerus mengeluarkan semua energi kamu, waktu kamu, uang kamu, kebahagiaan kamu untuk orang lain, tapi kamu harus sadar gak semua orang bisa ngelakuin yang sama kayak kamu. Karena orang narsistik punya karakteristik yang aku sebut tadi. They take you for granted, mereka menyepelekan kamu. Akhirnya, kamu bukannya merasa dihargain, tapi kamu lebih merasa dimanfaatin. Familiar gak? Dan bahayanya, ketika akhirnya kamu berhasil mengumpulkan segala keberanian kamu untuk ngomong enggak, dia langsung bilang, kamu egois, kamu cuma mikirin diri sendiri. Aku kan dulu pernah bantuin kamu. Kita teman atau bukan sih? Itu namanya manipulasi. Kamu harus ekstra peka dengan reaksi-reaksi seperti ini. Makanya di poin pertama aku tekenin untuk kamu bisa mengenal dirimu sendiri. Jadi di saat dia mau bilang kamu egois, kamu cuma mikirin diri sendiri, kamu kurang empati, it doesn't matter, gak ngaruh ke kamu. Karena kamu udah kenal diri sendiri. Kamu tahu kamu adalah orang yang berempati, kamu suka membantu orang, kamu bisa diandalkan. Tapi hanya saja di saat itu, kamu harus lebih mengutamakan diri sendiri. Dan itu gak egois. Justru yang egois adalah orang yang paksa kamu untuk mengutamakan dia dibanding kamu sendiri. Terlepas dari dia orang narsistik atau enggak, cara dia bereaksi itu bukan urusan kamu. Kamu gak usah asumsi atau overthinking bagaimana dia bereaksi terhadap kamu kalau kamu nolak, karena itu hanya buang-buang energi dan energi kamu itu penting. Listen, kalau kamu nolak dan dia kesel sama kamu karena kamu nolak, ya udah, biarin aja. Dia gak ada hak untuk maksa kamu, tapi memang dia ada hak untuk merasa kesal. Yang penting kamu udah jujur sama diri sendiri. Dan itu lebih menguntungkan daripada kamu mikir bagaimana cara kamu bisa menyenangkan semua orang. Jujur ke diri sendiri. Poin ini harus aku tekanin lagi. Karena sama halnya dengan dia punya hak untuk bereaksi, kamu pun juga punya hak untuk bereaksi. Kalau ada orang yang memperlakukan kamu dengan salah atau melewati batasan kamu, kamu berhak untuk bereaksi. Kamu berhak untuk merasa kesal dan tegur dia. Kamu harus tahu, batasan kamu itu bukan jadi beban. Tapi itu kamu jujur ke diri sendiri. Kamu lagi gak mau hangout sama temen, ya kamu bilang aja kamu gak mau. Kamu gak usah sampai bohong kamu ada urusan keluarga lah, atau kamu lagi sakit. Gak usah, bilang aja kamu gak mau, itu udah cukup. Again, kalau ada orang yang gak suka cara kamu menjaga batasan kamu, atau kamu mengutamakan diri sendiri, itu bukan teman sejatimu. Justru itu bagus. Kamu gak usah buang-buang waktu. Anggap aja kayak filter. Kamu gak perlu kasih perhatian ke orang-orang yang gak pantas mendapatkan perhatian dari kamu. Dan kamu jujur ke diri sendiri. Aku janji, pasti ke depannya kamu akan ketemu teman yang bisa hargain batasan kamu. Nah, sekarang aku akan memperkenalkan ke kamu dua karakter yang akan sering muncul di channel ini. Perkenalkan Blair
dan Penny. Anggap aja Blair kayak versi ideal kita. Blair itu percaya diri, dia tahu nilai dirinya, dan dia punya self-respect yang tinggi. Sedangkan Penny, anggap aja dia kayak sisi kita yang insecure, takut ngecewain orang, dan suka people pleasing. Sekarang aku mau kasih satu kasus yang sama ke Blair dan Penny, dan kita akan lihat bagaimana cara mereka menghadapinya. Di kasus ini, Blair dan Penny akan diminta temannya untuk bantu bikin proyek presentasi secara mendadak. Dan ini cara Penny merespon. Hai Pen, tolong aku dong. Aku butuh bantuan kamu buat selesain PPT aku. Sorry banget mendadak. Mendadak banget ya. Aku juga ada PR sih. Tapi ini aku butuh banget, please. Nanti aku dikasih nilai jelek. Ya udah. Aku coba bantu. PR-nya nanti aku kerjain malaman aja. Kelihatan banget di sini tuh Penny nggak nyaman karena temennya mendadak. Terus Penny pun juga ada PR. Tapi karena kebiasaan Penny yang people pleaser, dia nggak bisa nolak. Dia takut sama reaksi temennya. Takut mungkin kedepannya temennya nggak mau tolong dia lagi. Sampai-sampai Penny rela begadang untuk ngerjain PR yang dia sampingkan demi menolong temannya. Sekarang kita lihat bagaimana cara Blair menanggapi kasus ini. Hai Blair, tolong aku dong. Aku butuh banget bantuan kamu untuk selesain PPT aku. Sorry banget mendadak. Oh sorry, aku nggak bisa sekarang karena aku juga ada PR yang masih aku kerjain. Tapi ini aku butuh banget, please. Nanti aku dikasih nilai jelek. Iya, tapi aku lagi nggak bisa bantu kamu. Good luck ya. Perhatikan cara Blair respon. Blair tolak dengan sopan dan tegas. Dia nggak ragu nolak karena dia tahu kalau dia tolak bukan berarti dia egois. Nilai dirinya nggak bergantung dengan kesediaan dia untuk orang lain maupun persepsi orang lain terhadap dia. Blair nggak perlu khawatir dia kehilangan teman karena dia tahu pertemanan yang benar adalah pertemanan yang dibangun atas dasar rasa hormat, bukan kewajiban atau balas budi. Jadi, jujur ke diri sendiri dan jaga batasan kamu. Karena batasan kamu adalah cara kamu menghormati diri sendiri. Forgive yourself. Maafkan diri sendiri. Kamu menolong orang lain, berbuat baik dengan orang lain, itu adalah hal yang positif. Ada banyak kebaikan di dalam diri kamu, dan itu adalah hal yang berharga. Tapi ingat, kamu juga harus berbuat baik ke dirimu sendiri. Jangan menyiksa diri untuk menyenangkan orang lain. Jadilah lebih peka dengan orang-orang di sekitar kamu. Jaga diri dari orang-orang yang gak bisa hormatin kamu. Selama ini kamu terlalu fokus menyenangkan orang lain sampai kamu lupa kamu juga pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Jangan merasa bersalah karena selama ini kamu banyak memberi ke orang lain. Tapi sadarlah, kamu juga layak untuk diberi, terutama oleh dirimu sendiri. Be kind and gentle selagi kamu menjelajah cara hidupmu yang baru. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini aku mau kamu tulis di jurnal atau ketik di HP kamu 3-5 kejadian yang kamu alami sendiri di mana kamu terpaksa ngelakuin sesuatu yang kamu sebenarnya nggak mau ngelakuin, tapi kamu lakuin aja untuk menyenangkan orang lain. Lalu aku mau kamu evaluasi kejadian-kejadian itu. Kenapa kamu nggak bisa nolak? Lalu apa yang kamu korbankan? Energi, waktu, uang, kebahagiaan kamu, terus kamu tulis atau ketik respon apa yang seharusnya kamu kasih di saat itu. Ingat ya, ubah cara hidup kamu sebagai people pleaser itu nggak mudah. Kamu perlahan-lahan aja nggak apa-apa. Aku yakin kamu bisa. Tapi kadang overthinking tuh bisa nahan kita untuk berubah. Tapi tenang aja, aku mau kamu like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi. Karena di video selanjutnya aku akan bahas kenapa kamu overthinking dan bagaimana caranya aku stop overthinking. Jadi aku mau kamu like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Take care girlies!